Baik, selamat malam Pak Tamsir. Saya Izin Christian dengan NIM 12 23 029. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang kedua dalam mata kuliah eh, manajemen proyek informasi dengan judul yaitu keberhasilan berkelanjutan, peran inovasi, kontrol, dan kematangan manajemen proyek. Saya mengambilnya dari eh, jurnal online. Di sini penulisnya adalah Syahzia Faro, Amjad Syahim, dan juga Muhammad Syadik dan Afsalmat Ahmed. Dengan judul aslinya yaitu Impact of Innovation and Project Control on Sustainable Project Success, Examining the Mediation Role of the Project Management Maturity. Di sini eh, paper ini mempunyai fokus utama itu untuk meneliti bagaimana inovasi dan kontrol proyek mempengaruhi keberhasilan jangka panjang dengan proyek manajemen maturity ataupun PMM sebagai jembatan utamanya. Kita lanjut, di sini ada namanya evolusi definisi kesuksesan proyek. Di sini akan dibagi menjadi dua, itu ada paradigma yang lama dan juga paradigma yang baru. Paradigma yang lama atau yang dapat disebut dengan triple constraint, ia masih berfokus pada penyelesaian jangka pendek. Bagaimana sebuah proyek dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Dia mempunyai indikator utama, yaitu tepat waktu, tepat anggaran, dan sesuai dengan spesifikasi awal. Sebenarnya paradigma ini cukup bagus, tapi masih dapat mengalami sebuah kegagalan ya, karena proyek itu tidak dapat kita selesaikan dengan secepat-cepatnya, karena kebutuhan klien dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dapat membuat proyek itu jadi lebih lama. Sementara paradigma yang baru ataupun sustainable success-nya, di sini dia berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Artinya, bagaimana proyek ini dapat memberikan outcome yang baik bagi customer, value yang baik, dan juga bagaimana proyek ini dapat memberikan dampak bagi timnya tersebut juga. Indikatornya itu memberikan manfaat ekonomi bagi tim, bagi klien, lalu juga sosial, dan juga lingkungan bagi organisasinya. Nah, ada masalahnya di sini. Masalah utamanya masih banyak proyek IT ataupun konstruksi selesai tepat waktu, tetapi gagal memberikan nilai tambah yang berkelanjutan karena kurangnya inovasi ataupun penerapan kontrol yang berlebihan. Jadi masih banyak proyek IT yang sebenarnya selesai tepat waktu, tapi mereka tuh gagal memberikan value ataupun outcome kepada kliennya karena masih kurangnya inovasi ataupun mereka menerapkan kontrol yang berlebihan nih karena membatasi inovasi. Hmm, Sebenarnya begitu. Lanjut ada variabel kunci dan modul kerangka kerja. Di sini ada inovasi proyek, bagaimana kemampuan tim untuk mengadopsi teknologi atau metode kerja baru untuk meningkatkan nilai proyek. Seperti yang kita tahu bahwa inovasi di dalam proyek itu adalah sebuah hal yang bagus ya, karena dapat memunculkan ide-ide yang baru, yang dapat memunculkan peluang-peluang berikutnya. Lalu ada kontrol proyek di sini adalah mekanisme pemantauan dan juga evaluasi untuk memastikan proyek tetap berada jalur yang benar. Di sini dapat mengandung constraint ataupun scope ya, batasan bagaimana sebuah proyek itu mempunyai batasan yang baik dengan beberapa kategori, misalnya scope-nya adalah time,
time berapa berapa bulan ataupun biayanya berapa berapa yang dihasilkan, yang dikeluarkan, maaf. Nah, sementara inovasi dan juga kontrol efek ini digabungkan menjadi yang namanya Project Management Maturity ataupun PMM. Nah, di sini PMM itu adalah tingkat kecanggihan ataupun kematangan proses manajemen dalam suatu organisasi. Nantinya setelah PMM ini dia akan menghasilkan Sustainable Project Success ya ataupun SPSS. Nah, tujuan akhirnya itu berupa keberhasilan proyek yang memiliki dampak positif jangka panjang, bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk klien dan juga untuk sekitarnya. Di sini ada metodologi penelitian dan juga analisis datanya. Di sini untuk jenis penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan metode survei. Jadi penulis menggunakan survei ya ataupun menyebarkan form untuk memperoleh datanya karena bersifat kuantitatif. Lalu analisis datanya dia menggunakan pendekatan partial least squares squares structural equation modeling atau dapat kita singkat dengan Smart PLS SEM. Sini untuk memetakan hubungan kompleks antar variabel. Itu untuk analisis datanya. Lalu bagaimana dengan respondennya yang kita gunakan di metode ini, survei? Profil respondennya adalah para manajemen proyek dan para profesional di industri proyek yang memiliki wawasan strategis mengenai keberlanjutan organisasi. Jadi survei ini akan menargetkan para manajer proyek ataupun siapapun yang pernah berkecimpung di dunia proyek ya untuk apa untuk pengumpulan datanya. Lalu menganalisis datanya menggunakan Smart PLS SEM untuk memetakan hubungan antara variabelnya yang cukup kompleks. Lalu ada temuan utamanya di sini ada sinergi dua kekuatan utama. Nantinya keduanya menopang fondasi sustainable proses sukses. Di sini yang pertama itu adalah kekuatan inovasi proyek. Artinya secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan keberlanjutan. Lalu mendorong tim untuk berani berinovasi dan menemukan cara kerja yang lebih efisien serta berdampak positif bagi lingkungan. Jadi eh, sustainable project process ini fondasinya akan menghasilkan proyek yang memiliki inovasi di dalamnya. Nah, karena proyek memiliki inovasi, pastinya proyek tersebut akan menghasilkan outcome atau value yang jangka panjang bagi klien maupun timnya. Selain kekuatan inovasi proyek, eh, fondasi sustainable project Success ini dapat menghasilkan kekuatan kontrol proyek. Artinya, memastikan timnya memiliki disiplin dan juga akuntabilitas ataupun dapat percaya. Itu juga dapat mencegah sumber daya yang merupakan inti dari keberlanjutan ekonomi dan juga operasional. Jadi, bagaimana tim tersebut mengelola disiplin itu dapat habit ataupun kelakuannya dan juga akuntabilitas yaitu bagaimana tim ini dapat dipercayai oleh kliennya. Nantinya tim dapat menekan sumber daya yang digunakan yang dapat menghasilkan eh, ini ya apa keberlanjutan eh, keberlanjutan yang beragam. Sini ada peran vital kematangan manajemen proyek ataupun PMI. Di sini ada efek mediasinya, inovasi dan kontrol tidak cukup. Sehingga paper ini membuktikan bahwa PMM berfungsi sebagai jembatan yang penting untuk mengubah inisiatif menjadi hasil yang permanen.
Sini eh, ada dua kategori yang dihubungkan oleh PMM. Ada yang pertama itu adalah inovasi dan kontrol. Pastinya eh, inovasi yang liar tanpa pematangan proses itu hanya akan menghasilkan kekacauan ya. Jadi jika ada inovasi di dalam tim tapi tidak dikontrol, tidak dimanage dengan baik, tentu akan menghasilkan inovasi yang sia-sia yang akan menghasilkan misalnya proyeknya menjadi jelek ataupun kualitasnya menjadi buruk. Oh, selanjutnya ada sustainable sukses. Di sini ada juga yang namanya pentingnya standarisasi manajemen. Kematangan manajemen itu memastikan inovasi dan kontrol tersebut terlembagakan sehingga memberikan hasil yang stabil dan juga dapat diulang. Sehingga dapat kita simpulkan PMM ataupun manajemen proyek yang sudah matang dapat menjadi jembatan antara kedua permasalahan ini sehingga sebuah proyek itu dapat menghasilkan kualitas yang bagus, dapat memberikan outcome yang baik kepada tim dan juga klien, memiliki inovasi yang baik yang berlanjutan, tetapi juga memiliki kontrol yang baik. Lalu ada aplikasi praktis bagi sektor IT. Di sini yang pertama itu investasi pada proses manajemen. Maksudnya organisasi tidak hanya boleh berfokus pada hasil proyek secara individu atau satu. Nah, contoh tindakannya adalah tim atau proyek manajer di sini harus berinvestasi aktif pada peningkatan level kematangan manajemen seperti melalui sertifikasi, pengembangan framework, ataupun standarisasi SOP. Jadi bagaimana manajerial di sini untuk berinvestasi pada eh, pengembangan SDM-nya di sini, sertifikasi, ataupun SOP. Lalu yang kedua tuh menyeimbangkan dua sisi. Maksudnya manajer proyek IT akan menghadapi dilema yang eh, beragam nih antara fleksibilitas dan juga struktur. Nah, tindakan yang direkomendasikan adalah harus mampu menyeimbangkan fleksibilitas, itu ruang untuk inovasi dengan disiplin ataupun kontrol agar kesuksesan yang diraih bisa permanen, bukan sementara. Jadi, seperti yang kita bahas di slide selanjutnya, bahwa inovasi tanpa kontrol itu akan menyebabkan proyek menjadi liar ataupun tersebut menjadi tidak terkontrol. Itulah pentingnya kontrol yang ketat dibarengi dengan inovasi yang berkelanjutan agar kesuksesan dalam proyek itu dapat dimanfaatkan, dapat dimanfaatkan secara permanen, bukan hanya sementara. Lalu ada kesimpulannya dan juga ulasan kritis. Di sini kesimpulan utamanya adalah keberlanjutan ataupun sustainable success hanya bisa dicapai jika organisasi memiliki tingkat kematangan manajemen yang mampu menyerap inovasi sekaligus menjalankan kontrol yang presisi dan bersamaan. Maksudnya adalah manajemen itu dapat menyerap inovasi tapi tetap menjalankan kontrol. Jadi balance nih seimbang nih antara inovasi dan juga dengan kontrol. Jadinya proyek menjadi tidak liar dan dapat dikontrol. Sementara inovasi tetap dapat berjalan. Nah, di sini ada critical review untuk paper ini, yaitu secara teori manajerial, paper ini membahas sangat kuat karena yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ini sangat membahas manajerial value ya. Tetapi
terdapat celah dalam konteks praktisnya, yaitu hilangnya variabel kesiapan teknologi ataupun teknologi readiness-nya. Jadi, eh, paper ini membahas baik untuk sisi manajerialnya, tapi untuk sisi teknologinya, paper ini masih kurang membahasnya dengan cukup baik. Akibatnya adalah pematangan manajemen proyek ataupun PMM itu kan menjadi terhambat jika infrastruktur IT-nya itu belum siap untuk mendukung otomasi kontrol atau memfasilitasi kolaborasi inovasi secara digital. Jadi, manajer yang baik, kontrol yang baik, dan inovasi yang baik itu tidak akan berguna jika infrastruktur IT-nya masih belum siap. Jadi, sebaiknya eh, disiplin dan juga kematangan manajemen proyek ataupun BMM itu diiringi oleh infrastruktur IT yang baik juga, sehingga nantinya akan menghasilkan proyek yang berhasil tidak hanya di dalam klien, tim, tetapi juga untuk masyarakat, untuk lingkungan, dan juga untuk yang lainnya secara permanen. Ikut eh, referensi yang saya gunakan, saya mengambilnya dari literasi online di sini episode-nya. Sekian dari pesan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.